warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sri Lestari sebagai mahasiswi PLP 2 SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Ibu merupakan mahasiswi program studi pendidikan fisika Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang induksi elektromagnetik. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Mulai pembelajaran di sini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu menganalisis konsep induksi elektromagnet, flux magnet, geger induksi, induktor, induktansi diri, dan transformator. Dan yang kedua, kalian diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang terkait dengan induksi elektromagnetik. Adapun sebab yang akan dibahas pada materi induksi elektromagnetik ini, yang pertama yaitu induksi elektromagnet, yang kedua flux magnet dan geger induksi, dan yang ketiga induktor, induktansi, dan transformator. Langsung saja kita ke sebab yang pertama mengenai induksi elektromagnet. Apa itu induksi elektromagnet? Anak-anak, pernahkah kalian mengamati dinamo sepeda? Kalian tahu tidak bahwa dinamo sepeda merupakan salah satu penerapan konsep induksi elektromagnetik. Mengapa demikian? Karena di dalam dinamo sepeda terdapat sebuah kumparan yang di dalamnya terdapat magnet. Gerakan magnet di dalam kumparan dinamo itulah yang menimbulkan arus listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Coba kalian amati gambar ini. Pada gambar A, ketika magnet digerakkan mendekati kumparan, jarum galvanometer menyimpang. Ketika magnet tidak digerakkan, jarum galvanometer kembali ke posisi 0 atau diam. Pada gambar C, ketika magnet digerakkan menjauhi kumparan, jarum galvanometer kembali menyimpang. Di gambar D, magnet tidak lagi digerakkan, jarum galvanometer kembali ke posisi diam. Ternyata, menyimpangnya jarum galvanometer pada eksperimen itu menunjukkan adanya arus listrik. Berdasarkan eksperimen Faraday dan Henry menghasilkan kesimpulan penting bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Arus listrik yang timbul akibat perubahan medan magnet ini disebut dengan arus induksi atau arus imbas. Lalu bagaimana arah arus induksi tersebut? Arah arus induksi dapat ditentukan berdasarkan hukum Lenz yang menyatakan arah arus induksi dalam suatu penghantar adalah sedemikian rupa, sehingga menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan garis gaya yang menimbulkannya. Adanya arus listrik menandakan adanya tegangan listrik atau beda potensial. Tegangan ini yang disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya geger induksi dan arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Sebelum kita membahas geger induksi lebih lanjut, kita bahas dulu formulasi flux magnet. Apa itu flux magnet? Coba kalian perhatikan gambar ini. Andaikan suatu luasan berada pada medan magnet, flux magnet pada luasan ini dapat ditentukan dengan menghitung jumlah garis medan magnet yang menembus suatu luasan itu di dalam arah yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi, flux magnet dapat didefinisikan sebagai banyaknya garis medan magnet yang menembus suatu luasan dalam arah tegak lurus. Sehingga flux magnet
dapat dirumuskan psi M sama dengan BA cos theta, di mana B adalah induksi magnet dengan satuan Tesla atau Weber per meter kuadrat, dengan A luas permukaan bidang, kemudian cos theta yaitu sudut yang dibentuk antara B dengan garis normal. Formulasi lain dapat digunakan juga dalam bentuk perkalian vektor atau dot product dengan psi M sama dengan B dikali A, di mana B induksi magnet dengan A di sini adalah sama dengan AN adalah vektor luasan dan N adalah vektor normal dari luasan tersebut. Kemudian selanjutnya geger induksi. Gaya gerak listrik induksi atau geger induksi merupakan beda potensial yang timbul pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik. Perhitungan geger induksi dapat dilakukan berdasarkan hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan geger induksi dalam loop tertutup sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang melalui loop itu terhadap waktu. Sehingga epsilon sama dengan min N dikali dengan perubahan flux dibagi dengan perubahan waktu, di mana epsilon adalah geger induksi dengan satuan volt, N jumlah lilitan, dan perubahan flux terhadap waktu dengan satuan Weber per sekon. Perhatikan skema eksperimen pada gambar ini. Ada sebuah loop kawat PQRS yang berada dalam medan magnet B, yang arahnya tegak lurus dan keluar dari bidang kertas. Kawat QR yang panjangnya L bisa digeser-geser. Jika kawat QR digeser ke kanan dengan kecepatan V sejauh X, maka selama perpindahan ini akan terjadi perubahan luasan loop kawat. Nah, perubahan luasan loop kawat ini juga yang mengakibatkan jumlah garis gaya yang menembus loop itu juga akan berubah, sehingga akan menimbulkan geger induksi. Perubahan luasan loop kawat itu dapat dirumuskan menjadi dA sama dengan LdX, sehingga rumus geger induksi atau formulasi dari geger induksi ini dapat diubah menjadi epsilon sama dengan N perubahan flux dibagi dengan perubahan waktu, di mana perubahan flux tadi dapat dirumuskan dengan perkalian dot B dikali dengan A, kemudian menjadi karena dA sama dengan LdX, maka di sini kita ganti A-nya menjadi LdX per dt, di mana dx per dt sama dengan V, maka formulasinya menjadi epsilon sama dengan min B LV. Lalu bagaimana formulasi induksi berkenaan dengan arus? Untuk formulasi geger induksi, jika terdapat arus, dapat dirumuskan I sama dengan epsilon dibagi dengan resistansinya, atau karena kita sudah mendapatkan epsilon sama dengan min BLV, maka I sama dengan BLV per R. Jika yang berubah terhadap waktu adalah sudutnya, maka formulasi geger induksi berdasarkan hukum Faraday
berbentuk epsilon sama dengan min perubahan flux dibandingkan perubahan waktu akan sama dengan min NBA d cos theta per dt. Jika pada saat t sama dengan 0, kemudian theta 0, dan jika percepatan angularnya sebesar omega pada saat t sekon, besar sudutnya menjadi theta sama dengan omega t. Sehingga formulasinya menjadi epsilon sama dengan min NBA d cos theta per dt sama dengan NBA omega sin omega t. Kemudian jika nilai sin omeganya sama dengan 1 atau omega t-nya sama dengan pi per 2, maka nilai maksimum gegel induksi itu sebesar epsilon maksimum sama dengan NBA omega. Karena pada formulasi tadi kita ganti nilai omeganya sama dengan 1. Sehingga formulasi gegel induksi dapat juga dinyatakan epsilon sama dengan epsilon maksimum dikali dengan sin omega t. Bagaimana cara menimbulkan gegel induksi? Yang pertama yaitu dengan menggerakkan magnet keluar masuk kumparan seperti pada gambar yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang kedua, memutar magnet di depan kumparan. Yang ketiga, memutus-mutus arus pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Yang keempat, mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan sekunder. Kita ke contoh soal. Kawat sepanjang 40 cm dibentuk menjadi kawat sepanjang 40 cm dibentuk menjadi loop persegi panjang dengan ukuran 15 cm dikali 5 cm dan diletakkan tegak lurus medan magnetik sehingga rapat flux magnetnya 0,8 Weber per meter persegi. Dalam 0,5 sekon, loop berubah menjadi bujur sangkar berisi 10 cm dan rapat flux magnetnya menjadi 1,4 Weber per meter persegi. Hitunglah GGL induksinya. Ayo coba anak-anak, kalian coba kerjakan. Jika kalian sudah mengerjakan, coba kalian perhatikan penjelasan dari penyelesaian soal tersebut, di mana luas mula-mula A1 sama dengan 15 cm dikali 5 cm sama dengan 75 cm persegi. Ketika kita jadikan meter, maka menjadi 75 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Kemudian rapat flux magnet mula-mula atau B1 sama dengan 0,8 Weber per meter persegi. Kemudian flux magnet mula-mula besi M1 sama dengan B1 dikali dengan A1 0,8 Weber per meter kuadrat dikali dengan 75 kali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat sama dengan 60 kali 10 pangkat negatif 4 Weber. Luas akhirnya atau A2 10 cm kali 10 cm sama dengan 100 cm kuadrat. Kita jadikan meter menjadi 100 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Maka rapat flux magnetnya diketahui 1,4 Weber per meter persegi, sehingga flux magnet akhirnya besi M2 sama dengan B2 dikali A2 sama dengan 1,8 Weber per meter persegi dikali dengan 100 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi sama dengan 140 kali 10 pangkat negatif 4 Weber. Sehingga perubahan flux magnet sama dengan delta besi M sama dengan
kita masukkan flux magnet akhir dikurang dengan flux magnet mula-mula, di mana flux magnet akhirnya kita dapatkan tadi 140 kali 10 pangkat negatif 4 Weber dikurang dengan 60 kali 10 pangkat negatif 4 Weber. Maka hasilnya sama dengan 80 kali 10 pangkat negatif 4 Weber. Dengan selang waktu dt 0,5 sekon, gegel induksinya menjadi, di mana formulasi untuk gegel induksinya epsilon sama dengan min perubahan flux dibagi dengan perubahan waktu, di mana perubahan fluxnya tadi didapatkan 80 kali 10 pangkat negatif 4 Weber dibagi dengan 0,5 sekon, maka dapatlah hasil sama dengan minus 16 meter volt. Kemudian contoh soal yang kedua, yaitu sebuah loop kawat seluas 1 meter kuadrat ditempatkan dalam medan magnet homogen sebesar 1 Weber per meter kuadrat dalam waktu 10 sekon. Tentukan besar gegel induksi yang terjadi. Diketahui A sama dengan 1 meter kuadrat, B sama dengan 1 Weber per meter persegi, B2 sama dengan 2 Weber per meter persegi, T sama dengan 10 sekon. Pertama, kita cari dulu flux magnet mula-mula. Besi M1 sama dengan B1 dikali A, di mana B1-nya sama dengan 1 Weber per meter persegi, dikali dengan 1 A-nya sama dengan 1 meter persegi, maka dapatlah hasil sama dengan 1 Weber. Untuk flux magnet akhir, dengan besi M2 sama dengan B2 dikali dengan A sama dengan 2 Weber per meter persegi dikali dengan 1 meter persegi sama dengan 2 Weber. Maka gegel induksinya yaitu epsilon sama dengan min perubahan flux dibagi dengan perubahan waktu atau sama dengan minus besi M2 dikurang dengan besi M1 per dt. Kita masukkan angka yang sudah kita ketahui tadi, min 2 Weber dikurang 1 Weber dibagi dengan 10 sekon sama dengan min 0,1 volt. Contoh soal selanjutnya yaitu sebuah koil berjari-jari 8 cm dengan lilitan berotasi terhadap diameter vertikalnya dengan kecepatan sudut sebesar 50 radian per sekon dalam daerah medan magnet homogen sebesar 0,03 Tesla. Yang A, tentukan gegel induksi maksimum dalam koil itu. Yang B, jika koil membentuk rangkaian tertutup dengan resistansi 10 ohm, hitunglah arus induksi maksimumnya. Ayo coba kalian kerjakan. Jika sudah selesai, apakah jawaban kalian sama dengan jawaban ini? Diketahui jumlah lilitannya itu 20, kemudian kecepatan sudutnya 50 radian per sekon, kemudian induksi magnetnya 0,03 Tesla, radiusnya sama dengan 0,8 meter. Yang A, kita tentukan GGL maksimumnya. Epsilon maksimum sama dengan dirumuskan dengan NB A omega, di mana N-nya 20, kemudian B-nya 0,03 Tesla, kemudian A luasan. Karena tadi disebutkan sebuah kumparan yang ada diameternya, jadi kita gunakan luasannya dengan rumus luas lingkaran, sehingga luas lingkaran sama dengan PR kuadrat atau PA kuadrat. Kita masukkan nilai Pi, kemudian A nya
0,08 meter kita kuadratkan dikali dengan omega 50 radian per sekon sama dengan 0,0 volt. Yang B, dengan resistansi 10 ohm, maka arus induksi maksimumnya adalah I max atau arus induksi maksimumnya sama dengan epsilon per R, di mana epsilonnya sudah kita dapatkan tadi 0,6 volt dibagi dengan resistansinya 10 ohm, maka dapatlah arus induksi maksimumnya sebesar 0,6 ampere. Jadi GGL maksimumnya adalah 0,6 volt, sedangkan arus induksi maksimumnya adalah 0,06 ampere. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai induksi elektromagnet dan flux magnet serta GGL induksi. Untuk materi selanjutnya, silakan kalian pelajari mengenai induktansi, induktor, dan transformator.